Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasrul Zazara sebagai penyuluh 1. Perkenalkan, nama saya Diriati sebagai penyuluh 2. Perkenalkan, nama saya Ismi Aminullah sebagai audiens remaja. Saya Triana Gertianti sebagai audiens remaja. Saya Linda Amalia sebagai penyuluh 3. Saya Ikhtiara Mugi Aulia sebagai audiens remaja. Saya Nela Ramadhani sebagai audiens remaja. Saya Azhara Artika Putri sebagai audiens remaja. Saya Putri Febriani sebagai audiens remaja. Oke, kita saksikan ke videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Di sini kami perwakilan dari Universitas Pemuda Slawi akan melakukan penyuluhan dan konseling mengenai disminor dari head pada kalangan anak remaja. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Saya Nasifat Musa Sendra, bisa dipanggil Kak Naswa, serta rekan saya dari Linda Amalia, bisa kalian panggil Kak Linda, serta Ade Rianti, bisa kalian panggil Kak Ade. Baik, Kak. Nah, adik-adik sekalian, di sini udah pada tahu belum sih agenda kita pada siang hari ini? Kita akan membahas apa? Oke, tentang hearing ya. Lebih tepatnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Linda. Lebih tepatnya nanti akan kalian pahami apa itu disminor, apa itu tanda kecil disminor. Nanti bisa didengarkan baik-baik dan disimak baik-baik ya adik-adik. Ya, Kak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya bersama Kak Linda dan Kak Ade, apa kalian tahu apa itu disminor? Sejauh mana kalian mengerti apa itu nyeri head? Ada yang tahu bisa angkat tangan. Oke, ini Kak yang mau bertanya. Ya, bisa disebutkan namanya terlebih dahulu deh. Namanya siapa? Perkenalkan, saya Azhara Artika Putri, biasa dipanggil Zahra. Sejauh yang saya tahu, nyeri head itu nyeri perut saat menstruasi, Kak. Oke, bagus. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau nanya, kan saya suka nyeri perut ya, tapi nyerinya itu lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari saya. Oke, nanti lebih tepatnya, lebih lanjutnya, lebih jelasnya akan dijelaskan bersama Kak Linda dan Kak Ade. Kalian bisa mendengarkan, disimak baik-baik biar kalian tahu tanda dan gejala, cara menangani, apa itu disminor. Nanti bisa kalian simak di penjelasan Kak Ade dan Kak Linda ya. Baik, di sini kakak akan menjelaskan apa itu disminor atau nyeri head. Benar yang dijawab oleh Desenda, nyeri head atau disminore adalah kondisi medis yang terjadi sewaktu head atau menstruasi yang dapat mengganggu aktivitas dan memerlukan pengobatan. Selanjutnya yang dikatakan Deismi benar ya, itu merupakan dampak dari menstruasi. Menstruasi itu memiliki dampak yang cukup besar bagi remaja putri karena menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Untuk selanjutnya, ini adalah macam-macam menstruasi adik-adik. Yang pertama ada disminore primer dan yang kedua ada sekunder. Yang primer itu nyeri head yang terjadi akibat otot rahim berkontraksi dengan kuat. Biasanya nyeri muncul 1-2 hari saat menstruasi. Sedangkan nyeri sekunder adalah nyeri yang disebabkan karena adanya masalah pada organ reproduksi wanita. Lalu selanjutnya ada tanda dan gejala. Gejala utama disminore adalah nyeri terus-menerus pada perut bagian bawah yang dapat terjadi sebelum atau saat mengalami menstruasi. Untuk gejala-gejalanya ada mual yang dapat disertai maupun tanpa disertai muntah, ada nyeri kepala, perut kembung, diare, lesu atau tidak bertenaga. Sebelum saya sampaikan materi yang akan dipaparkan, apakah di sini sudah pada haid semua? Sudah. Penanganan di rumahnya itu seperti apa kalau jadi haid? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Febriani. Biasanya saya kalau sedang haid cuma bisa kompres pakai air hangat. Baik, Dek Putri, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Kalau saya cuma tidur doang. Baik, terima kasih. Baik, Kakak
melanjutkan materinya. Yang pertama, penanganan nyeri haid di rumah. Yang pertama, satu, memijat dan mengopres hangat area perut yang sakit. Yang kedua, berolahraga ringan seperti bersepeda dan berjalan santai. Yang ketiga, ada melakukan relaksasi, yoga atau pilates. Yang keempat, ada mandi air hangat. Yang kelima, ada mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin E, vitamin B6, omega 3, dan magnesium. Selanjutnya ada faktor pemicu. Yang pertama, usia di bawah 20 tahun. Yang kedua, ada memiliki aliran menstruasi yang deras. Yang ketiga, aktif merokok. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang kelima, sedang melakukan diet. Yang keenam, mengalami depresi dan kecemasan. Nah, materi yang terakhir ini sama dengan pertanyaan Desmi. Kapan sih harus ke dokter? Yang pertama, saat nyeri haid sangat parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, saat nyeri haid disertai demam, nyeri saat berhubungan seksual, atau pendarahan saat tidak normal. Yang ketiga, nyeri haid tidak membaik setelah mencoba pengobatan di rumah. Oke, materi yang dijelaskan sama Kak Linda dan Kak Andi sudah selesai. Nah, kalian bisa nggak sih menyebutkan ulang apa itu disminor, apa itu tanda gejala, faktor pemicunya? Kalian kan dari tadi udah menyimak materinya. Bisa disebutkan satu orang atau dua orang tentang disminor, gejala, dan pemicu. Silahkan. Saya Kak. Ini Kak, ada yang mau Ya, jawab? silahkan. Bisa disebutkan namanya dulu? Nama saya Triana Kak. Jadi disminor itu biasanya kayak nyeri haid tapi yang berlebihan yang biasanya mengganggu aktivitas sehari-hari Kak. Oke, bagus. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyebutkan faktor atau tanda gejala deh. Saya Kak, Oke, silakan bisa disebutkan namanya dulu ya. saya Ikhtiara Mulki Aulia. Tanda dan gejalanya ada nyeri kepala, diare, perut kembung. Oke, jawabannya sudah bagus semua ya. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, selanjutnya kakak bagikan lembaran dan buku bisa dibaca di rumah atau disimak. Nanti kalau misal kalian nyeri head atau ada teman kalian yang nyeri headnya parah, jadi kalian tuh bisa menjelaskan ke mereka tanda dan gejala, faktornya, faktor risiko atau terapi apa aja yang bisa dilakukan. Baik Kak. Kakak bagikan dulu ya. Makasih. Oke, sebelum kakak tutup kegiatan pada hari ini, ada yang ditanyakan lagi nggak sih dari adik-adik? Apa-apa, nggak usah malu, kita kan sama-sama sharing, sama-sama belajar. Jadi barangkali ada yang mau tanya lagi nggak apa-apa. Saya Kak. Oke, Desera ada yang bertanya lagi? Kak, saya setiap nyeri head selalu mengonsumsi obat. Nah, itu ada efek sampingnya nggak sih Kak kalau selalu minum obat itu? Ya, pertanyaan dari Desera itu sangat bagus ya adik-adik. Jadi semua obat itu pasti ada efek sampingnya ke depan. Gimana kitanya aja bisa mengonsumsi obat sesuai dengan takaran dan dosisnya masing-masing. Jadi Desera nanti kalau misal nyeri head, minum obatnya itu sesuai dengan takarannya ya, jangan berlebihan. Jadi tidak menimbulkan efek samping yang berlebihan untuk jangka ke depan. Baik Kak, makasih. Saya Kak. Oke dek, silakan. Biasanya kalau sedang haid, makanan apa sih Kak yang harus dihindari? Baik, kakak jawab ya Dek Putri. Biasanya makanan yang dihindari saat haid itu biasanya makanan yang tinggi garam, tinggi gula, dan kafein. Nah, alkohol juga biasanya juga dihindari. Baik, kakak semua bisa dilanjutkan. Oke, apakah ada lagi? Saya Kak. Oke, silakan dek. Kak, saya tuh kalau itu naik turun itu kenapa ya Kak? Baik dek, naik turunnya mood saat haid disebabkan oleh naik turunnya hormon progesteron dan estrogen. Itu mempengaruhi perubahan suasana hati. Kakak yakin kalian semua tidak hanya moodnya berubah-ubah ya, tapi juga mudah marah dan juga sering nangis tanpa sebab, ya kan? Iya. Oke, kegiatan pada hari ini kakak cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kakak sampaikan di sini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.
wabarakatuh. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.